Apa kabar? Selamat datang kembali di Berita dari Neraka dengan pembaca berita Anda, saya Sukatoro. Ini lagi datang. Anda ini yang bikin masalah kemarin di episode pertama. Siapa? Ya Anda. Gara-gara Anda kerjanya nggak benar, saya dimarahin sama penonton. Katanya penonton saya menghina masyarakat tuli gara-gara Anda. Enggak. Lagian Anda kan kemarin di tengah-tengah saya baca berita pergi kan? Kemana itu Anda? Emang gitu bahasanya? Bahasa isyaratnya makan emang gitu? Salah tau? Gini. Iya. Kalau makannya pakai sumpit, gini. Udah pergi sana. Ngaco Anda. Maaf. Sakit batuk. Di neraka lagi dingin. Baiklah, kita masuk membacakan berita dari neraka. Nah, ini baru benar. Baiklah, berita pertama datangnya dari Kumparan. Menhub, mudik dan... Kenapa Menhub? Itu Pornhub, mohon maaf, maksud saya Menhub. Mudik dan pulang kampung sama, jangan buat itu dikotomi. Anggota Komisi 5 dari fraksi PKB, Neng EM Marhamah Zulfa Hiz, bagus namanya, mengkritik dua istilah yaitu mudik dan pulang kampung yang dinilai membingungkan masyarakat. Terkait hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali menegaskan tidak ada perbedaan makna antara mudik dan pulang kampung. Budi Karya menjelaskan dalam rapat kabinet, Presiden Jokowi telah menegaskan masyarakat tidak boleh mudik, sehingga diharapkan tak ada lagi perbedaan makna antara mudik dan pulang kampung. Kutipan dari Pak Budi Karya, mudik dan pulang kampung itu sama dan sebangun, jangan buat itu dikotomi, jadi nggak ada perbedaan, kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi 5 secara virtual Rabu 6 Mei. Berulang-ulang di sidang kabinet ditegaskan, jangan pulang kampung, jangan mudik, jangan menginterpretasikan satu bahasa dengan bahasa lain sehingga membahasakan orang bisa pulang, tegasnya lagi. Perasaan waktu itu yang ngomong mudik sama pulang kampung itu beda adalah... Mungkin Pak Budi Karya yang baru sembuh dari COVID-19 nggak sempet baca grup WhatsApp. Kan menurut penuturan beliau katanya sempet tidak sadarkan diri selama 14 hari. Dalam satu hari aja grup WhatsApp kalau ditinggal, pas dicek bisa ratusan WhatsApp. Apalagi 14 hari nggak dicek. Jadi mungkin semua pembicaraan soal mudik dan pulang kampung itu udah ketindih di bawah, ketika sadar udah kejauhan. Mungkin tidak memantau. Bisa jadi. Kita husnuzon saja. Next, berita selanjutnya. Diambil dari Kompas.tv, nama anak Elon Musk, X12 Musk. Begini cara bacanya. Pasangan Elon Musk dan Grimes tengah berbahagia karena anak pertama mereka telah lahir tanggal 4 Mei 2020 kemarin. Warganet langsung ramai menyambut kelahiran anak pertama CEO Tesla tersebut dari pasangannya Grimes. Penggemar Elon menanyakan perihal nama dari anak laki-laki mereka melalui akun Twitter Elon Musk. Rasa penasaran mereka terjawab, Elon membalas cuitan salah satu penggemarnya dengan ini bacanya gimana sih? A12 Musk. Awalnya banyak yang mengira itu sebuah candaan dari Elon soal nama anaknya, namun justru banyak netizen yang melakukan penelitian soal nama anak dari Elon. Salah satu akun Twitter menebak nama asli dari anak pasangan tersebut adalah X Ash Archangel Musk, di mana X dibaca sesuai dengan hurufnya, AE dalam ligatur dibaca Ash, dan A12 diduga merujuk kepada kode pesawat tempur CIA Archangel. Sulit bener. Tapi tidak sekeren nama anak saya kelak. Kalau saya kelak punya nama, anak saya akan saya kasih nama rumus juga seperti Pak Elon Musk. Tapi rumus nama anak saya adalah 22/7, 22/7. Ayo, bisa tahu nggak siapa nama anak saya? Ya betul, nama anak saya adalah
3,14, 3,14. Mantap sekali. Jadi kalau anak saya mau saya ajak makan, ayo 3,14, makan malam dulu. Begitu. Mantap nggak? Mantap sekali. Saya mau ikutan di Last Show. Pasti itu anti lockdown. Kebetulan kan ini sudah warga tembok hijau. Hijau. Neraka. Baiklah, kita lanjut. Ngomong-ngomong untuk Elon Musk, Anda mungkin merasa bangga dengan nama yang diberikan kepada anak Anda, tapi itu tidak ada apa-apanya dari nama-nama orang Indonesia yang aneh-aneh. Salah satu yang menjadi favorit kami, penghuni neraka, adalah seorang warga dari Palembang bernama Syaiton. Nah, ini dia. Warga Palembang tinggalnya di Jalan Jogja. Sulit sekali ini. Diambil dari liputan6.com. Ini berita udah lama ya, ngomong-ngomong ya. Ini berita tanggal 27 Agustus 2015. Wah, jadi ini orang Indonesia udah selangkah lebih maju daripada Elon Musk soal nama-nama aneh. Nah, Syaiton ini adalah warga Palembang, Sumatera Selatan. Jadi katanya menurut berita ini, asal muasal diberi nama tersebut karena dari 12 saudaranya yang lahir, hanya 2 yang bertahan hidup. 10 hanya bisa hidup di usia 5-7 tahun. Jadi ketika Syaiton lahir, kedua orang tuanya pesimis jika anak bungsunya akan bertahan hidup seperti kedua saudaranya. Wow, gitu. Katanya ini kutipan Syaiton. Jika hidup semua, kami keluarga besar dengan 13 saudara, namun rata-rata kakak saya meninggal usia 5-7. Saat saya lahir, orang tua saya berpikiran tidak mungkin hidup. Kemungkinan karena kesal, anaknya meninggal terus. Jadi saat saya hidup, orang tua saya mengira saya sedang diganggu setan. Kasihan sekali. Karena itu saya dikasih nama Syaiton. Orang tua saya mungkin sudah kepalang bingung mau kasih nama apa. Di usia 3 tahun, ungkap Syaiton, dia pernah memprotes namanya sebab namanya sering diolok-olok temannya. Orang tuanya pun mengganti namanya jadi Iskandar. Bagusan Syaiton padahal. Namun saat diganti Syaiton, sakit-sakitan selama 3 tahun. Kendati sudah diobati dan disuntik, ia masih tidak bisa jalan dan bicara. Orang tuanya panik dan beranggapan Syaiton tidak akan berumur panjang seperti saudaranya yang lain. Akhirnya Syaiton dibawa ke orang pintar. Yang pasti bukan dibawa ke kampus, ini orang pintarnya beda pasti. Disarankan untuk mengembalikan namanya seperti sedia kala. Setelah pakai nama Syaiton lagi, ini kutipannya Syaiton ya. Setelah pakai nama Syaiton lagi, alhamdulillah saya sembuh. Kayak iklan. Dan hingga kini tidak ada penyakit parah menimpa saya. Hingga usia saya 39 tahun, hanya pada saat usia 3 tahun itulah saya merasa disuntik. Kalau sekarang hanya sakit ringan saja. Mantap. Dalam KTP maupun SIM, Syaiton tertulis berprofesi sebagai guru dan telah menyandang gelar pasca sarjana. Bayangkan, seorang guru yang mendidik masa depan bangsa bernama Syaiton. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau Anda tidak mau sakit-sakitan, gunakanlah nama Syaiton. Syaiton membuat sehat anak Anda. Dan kalau Anda memberi nama anak Anda Syaiton, anak Anda lebih kuat panas. Next, berita selanjutnya. Baik, diambil dari detik.com. Beredar video adu mulut Bupati Lumajang versus Boltim soal bantuan pemerintah. Beredar video adu mulut antara Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Bupati Bolaang Mongondo Timur, Boltim. Kok Bolaang Mongondo Timur singkatnya Boltim? Harusnya kan Bolmongtim, Bongomur. Ya, Sehan Salim, Lanjar. Mereka beradu mulut soal bantuan untuk masyarakat di tengah wabah corona. Video tersebut diposting akun Twitter @samir_sahbi. Dalam video tersebut tampak kedua bupati saling memojokkan satu sama lain. Thoriq mengomentari sikap Bupati Boltim terhadap Menteri Sosial. Kritikan Thoriq diucapkan dan direkam saat ia memantau pembagian bantuan langsung tunai di Desa Denok yang bersumber dari dana desa. Thoriq meminta Bupati Boltim tidak menyalahkan Menteri. Thoriq menduga Bupati Boltim tidak bisa mengurus bantuan dari pemerintah. Jangan menyalahkan menteri dan jangan memodohi menteri. Jangan-jangan Anda yang salah urus, imbuhnya. Wah, ini. Tolong kedua bupati, jangan berantem di sosial media. Kalau mau berantem, berantemlah di tempat biasanya, yaitu di Mata Najwa. Itu dia, Mata Najwa. Tempat perseteruan para politisi. Mantap sekali. Lakukan di situ. Keren. Sehingga bisa menjadi tontonan masyarakat dengan lebih baik lagi. Oke,
berita selanjutnya. Dilaporkan dari Sport Detik, Juli sepak bola di Eropa mulai bergulir kembali, tanda tanya. Boleh jadi 3 bulan lagi kompetisi Liga sepak bola di Eropa bisa kembali bergulir. Penyusul kabar terjalinnya kesepakatan antara UEFA dengan ECA, Asosiasi Klub Eropa. Ake dong. European Club Association, oh ya ECA benar. Laporan Cadena SR mengungkapkan UEFA dan ECA sudah menyepakati bahwa kompetisi sepak bola akan dilanjutkan Juli 2020. Saat ini sebagian besar kompetisi ditangguhkan karena pandemi virus corona. Meski demikian, UEFA memprioritaskan agar semua kompetisi di musim ini bisa selesai. Berbagai opsi sedang dipelajari dan memungkinkan adanya perubahan lebih lanjut yang berkaitan dengan logistik kompetisi. Dari keseluruhan skenario yang mungkin dijalankan, satu hal yang jelas, pertandingan dimainkan secara tertutup alias tanpa kehadiran penonton di stadion. Langkah ini tidak mengagetkan karena dipandang sebagai cara yang paling aman untuk mencegah penularan COVID-19. Dan menurut laporan pandangan mata kami dari Neraka, berita ini disambut gembira oleh hampir semua pecinta sepak bola Eropa, kecuali beberapa pecinta dari klub Manchester United. Karena dari laporan pandangan mata kami, ketika Liga ditunda, beberapa pemain Manchester United sudah berani berkeliaran keluar dari goa mereka. Namun ketika ada kabar bahwa Liga akan dikembalikan dan bergulir lagi seperti biasa, kami mendapatkan laporan pandangan mata bahwa sebagian besar pendukung Manchester United mulai belanja tisu basah, mulai beli makanan instan, minuman kaleng untuk stok mereka berdiam di dalam gua. Tapi setidaknya pecinta Manchester United tidak akan sendirian di dalam gua karena mereka ditemani pecinta Arsenal. Mantap. Sekian berita dari Neraka kali ini. Saya Sukatoro. Kita bertemu di berita dari Neraka episode selanjutnya. Ngajak partisipasi aja. Gua pernah. Siapa yang? Ini Widodo. Gua isep kakak lu goblok.